Ini benar nggak sih dok datanya katanya ya 4 dari 10 orang di Indonesia mengalami mata kering, tapi mereka nggak menyadari hal tersebut. Iya, karena kita cuma lihat, oh itu kayak capek aja. Itu ada simptom-simptomnya nggak sih? Nah, ada gejalanya biasanya yang sering orang bilang terkenal tuh sepele gitu ya. Contohnya? Sepet, terus Terus? perih, Perih, sakit oke. lah, terus kayak lelah-lelah terus matanya berair, bisa gatal juga, terus fotofobia, cahaya dikit kok silok nih Oke. gitu. Nggak nyaman pakai kontak lens. Kontak lens juga bahaya loh. Wait, sebelum kalian lanjut nonton video ini, sudah belum follow, like, share, dan komen video ini? Please do. Saya paling suka ngobrol tentang kesehatan, dan kali ini ngobrol satu hal yang kayaknya mungkin banyak orang nggak sadar, yaitu adalah kesehatan mata. Tapi in general betul bukan masalah kesehatan ya, atau suatu hal yang sangat medical banget, tetapi sebetulnya perawatan mata. So anyway, hari ini narasumber saya adalah Dr. Sony Wibisono. So kamu adalah seorang dokter, tetapi betul hari ini kan bukan mental medical banget kan. Tapi satu hal yang mungkin banyak orang nggak sadar, penting dijaga juga, itu adalah masalah mata kita. Terutama saya perhatiin ya dok ya, mata kita itu zaman-zaman sekarang suka di tempat yang AC, jadi kan bisa kering. Kedua, kita suka di gadget kita, iPad, handphone dan lain sebagainya, right? Dan kadang-kadang kalau malam, saya contohnya pribadi ini masalah saya tidur lampu mati semua, cuma kayak gadget doang, jadi matanya always strain. Jadi pertama-tama, kenapa sih banyak orang itu merasa merawat mata tuh kayaknya nggak penting? Why? Padahal penting sekali. Kenapa? Jadi tuh saya punya cerita nih, Grace. Dulu opa aku itu dia matanya satu itu nggak bisa lihat karena kena main tenis gitu, dan dia waktu itu dia sedih banget dan dia sampai nggak makan, nggak bisa tidur gitu berapa hari karena memang begitu pentingnya mata, karena kan kita cuma punya 2 gitu ya bola mata. Jadi mata itu ya penting banget, walaupun sekarang orang tuh semua kan jualannya jualan skincare. Aku tuh juga dari kecil kan ayah ibu aku dua-duanya dokter. Jadi mereka dari kecil di mobil, di meja makan tuh ngobrol tentang kesehatan. Jadi waktu besar, waktu aku udah jadi dokter, aku tuh benar-benar justru makin ngerti, oh pentingnya kesehatan gitu. Jadi kesehatan tuh bukan cuman kecantikan dari luar, tapi yang penting adalah gimana kita bisa menjaga kesehatan kita dari dalam sehingga terpancar kecantikan dari dalam itu keluar. Dan juga bukan cuman kesehatan badan aja, tapi juga mental health itu juga penting ya, karena itu menentukan, penelitian terakhir di Harvard itu menentukan usia panjangnya usia manusia. Itu adalah mental health-nya juga. Jadi penting banget kita keseimbangan semua tubuh kita. Dan kalau kita lihat ya, Tuhan itu menciptakan kita tuh benar-benar kayak robot, lebih dari robot. Kalau kita ngomongin kesehatan mata ya, mulai dari depan sampai belakang itu nanti kita ngomongin kan, Grace ya, misalnya apa gunanya, apa kornea lah, apa infeksi mata, mata kering segala. Itu detail-detailnya tuh bisa kayak begitu banget loh gitu. Kalau aku tuh belajar kedokteran waktu itu kan mereka ada bedah mayat gitu ya. Kalau sekarang kan influencer suka tuh posting pun tuh temennya Grace juga tuh ada yang suka posting kadaver gitu kan, maksudnya untuk kasih tahu, untuk ilmu, ini bagian apa itu benar-benar diciptakan sama Tuhan tuh sedetail-detailnya, punya fungsi, sekecil-kecilnya bagian tuh semua punya fungsi dan punya manfaat dan punya efek yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi benar-benar lebih, pokoknya yang kuasa itu menciptakan kita begitu bagusnya sehingga kita tuh harus mempertahankannya semaksimal mungkin ya selama kita bisa. Termasuk mata. Jadi kalau kita misalnya banyak orang yang jualan laris itu skincare, udah gitu slimming gitu ya. Tapi mata itu it's very important. Kenapa? Karena kita cuma punya 2. Dan itu nggak bisa diganti loh. Kalau misalnya yang lain masih bisa ditransplantasi. Tapi kalau mata itu kayaknya cuma yang transplantasi itu bagian tertentu gitu kan, misalnya kornea. Cuman bagian-bagian lain tuh nggak bisa gitu. Kita nggak bisa ngambil bola mata orang gitu, maksudnya semuanya disatukan gitu. Itu belum gitu. Makanya kenapa kalau yang waktu saudara aku itu dia pakai bola mata palsu gitu akhirnya kan gitu, karena ya nggak bisa tuh gitu. Jadi kalau udah rusak satu sampai itu susah banget gitu untuk hampir permanen ya. Ya, jadi memang harus dipertahankan dan itu yang membuat kita tuh bisa melihat dunia
gitu kan. Mata adalah jendela dunia. Itu penting banget, dan kalau hilang satu aja maksudnya itu kita nggak bisa lihat 3 dimensi. Iya. Langsung jadi cuma 2 dimensi. Nah ini dia, ada kan kamu bilang juga bener ya, kalau contohnya ke toko drugstore atau pharmacy, itu banyak yang slimming, yang terutama yang sekarang skincare, beauty dan lain sebagainya. Tapi bagian section mata itu kayaknya sangat limited dan usually cuma gitu-gitu doang saja, right? Sebetulnya dalam hal perawatan mata itu apa sih yang kita harus perhatikan? Jadi mata itu ya tadi kayak Grace bilang kan, dari kecil kita harus ajarin anak. Tapi sebenarnya semuanya itu kesehatan itu seperti agama. Oke. Kita harus ajarin dari kecil. Oke. Nggak bisa ujuk-ujuk udah besar tiba-tiba dia harus jadi sehat waktu umur 30 tahun ke atas karena sudah resiko. Kalau 30 tahun ke atas banyak organ-organ yang sudah mulai degenerasi. Nggak bisa gitu, harus dari anak. Dari sejak kecil harus dibilangin, kamu kalau baca buku jangan sambil tiduran ya gitu. Harus Wait, sorry, duduk. kenapa? Karena mata akan capek, dia akan berusaha untuk fokus. Mata itu akan sama kayak kamera, dia akan berusaha untuk fokus terus. Sama tuh kayak kamera handphone atau Iya, iya, kamera iya. apa, dia akan fokus gitu, coba trying to fokus. Jadi kalau kita lagi tidur, kita baca di mobil, atau di kendaraan umum, di segala sesuatu yang berjalan, tuh dia akan berusaha gitu. untuk fokus terus-menerus. Dan ototnya akan capek sekali, dan juga organ-organ di mata itu akan capek sekali. Dia berusaha untuk fokus nih, baca ini harus fokus. Jadi gitu. di strain terus-terusan kayak begitu. Dia harus bekerja lebih keras kalau kita baca dengan tiduran di tempat gelap Terus atau goyang-goyang. baca goyang-goyang. Makanya kalau bisa tuh ya juga mungkin kalau yang terlalu terang tuh ya. Jadi kalau misalnya di gadget atau di gadget lah ya terutama ya, atau di komputer itu kita harus ekstra bekerja keras di mata. Nah itu kita harus kalau bisa kasih tahu dari anak sejak dini sehingga dia tidak pakai kacamata lebih dini. Selain kacamata itu kan ada genetik juga ya, tapi juga dari lingkungan lah. Sure. Gitu. Apalagi kemudian itu? Makanan, kita harus menjaga pola makan hidup sehat, minum air yang banyak 2 liter sehari untuk dehidrasi, karena air mata itu juga 98% terbuat dari yang melindungi mata itu dari air juga. Kemudian vitamin-vitamin ada dari makanan-makanan lah ya, kayak A, C, E, dari wortel, buah-buahan yang lain atau sayur-sayuran yang lain. Kemudian omega 3 itu penting juga untuk bikin air mata yang melapisi, melindungi mata. Nah itu juga dari salmon, ikan-ikanan, teri, flaxseed, biji-bijian. Dan benarkah apa kalau anak-anak bahkan kita dewasa pun harus juga aktivitas di outdoor ya katanya? Oh iya dong, justru penting Grace. Ya kan anak sekarang ya apalagi kan karena banyak gadget ya, suka malas keluar nih. Itu penting banget karena itu ada peraturan namanya 20-20-20. Jadi kalau kita setiap 20 menit itu screen time, habis itu kita harus istirahat selama 20 detik melihat keluar sejauh 20 kaki atau 6 meter. Gitu. Jadi kita harus istirahat, ngelihat pemandangan di luar, pohon-pohon sih biasanya hijau-hijau yang alami gitu. Habis itu baru balik lagi. Jadi jangan terus-terusan. Sebenarnya sama aja kayak mata, kayak kalau kita di komputer gitu, kita badan kan juga gitu, nggak boleh stagnan terus-terusan diam aja. Kita setiap kali setengah jam atau 1 jam kita harus berdiri, jalan-jalan, stretching, terus baru duduk lagi. Karena kita juga punya badan, ergonominya juga harus dijaga, nggak bisa duduk terus begitu. Gitu. Tadi bahwa Dr. Sonia bilang masalah air mata. Katanya air mata tuh penting. Kan orang konsep air mata tuh adalah ya kalau saya nangis baru ada air mata gitu atau happy air mata gitu kan. Kenapa sih air mata tuh penting buat kesehatan mata? Ya, karena air mata itu dia itu kan keluarnya tuh terus-menerus sebenarnya. Terus-menerus? Iya, jadi dia diproduksi. Jadi ada ini sebenarnya aku bawain gambar nih buat Grace. Ya, jadi ini mata kita. Jadi ada kelenjar-kelenjar yang menghasilkan substansi air mata. Jadi air mata itu terdiri dari 98% air, kemudian sisanya itu adalah lemak dan mukus. Jadi semacam lendir lah gitu. Itu punya fungsi masing-masing. Jadi si lakrimal ini dia akan mengeluarkan cairan air matanya itu yang lebih berupa air. Terus sel-sel epitel di konjungtiva ini namanya sel goblet, dia lebih mengeluarkan yang lebih ke mukus. Kemudian ada namanya kelenjar mebom, nah ini mengeluarkan yang kayak lemak. Nah kalau orang suka bintitan, kadang-kadang dia ada infeksi di sini, keblok. Kadang-kadang kurang lancar atau memang gampang terlalu banyak minyaknya, kurang dibersihkan, sehingga dia bisa di sini tersumbat. Nah kalau tersumbat juga dia bisa menyebabkan
gangguan pengeluaran air mata. Jadi 3 kelenjar ini membantu untuk bikin air mata. Nah, air mata itu apa tujuannya? Nih kita mata kita ya. Si kornea ini, lapisan yang paling depan ini, dia itu penting banget. Dia gunanya untuk melindungi mata dari matahari, dari debu-debu, kemudian untuk refraksi. Ini yang nentuin dia jadi mata kita jelek kayak minus, plus, silinder, itu kan semua korneanya gitu. Nah, dia tuh penting banget dan dia itu dijaga oleh si air mata tadi. Tapi air mata tuh berarti air mata tuh tidak selalu harus ada keluar, kita tesannya itu nggak harus ya? Oh, dia ada terus Tapi kita nggak keluar. Itu menetes kalau kita emosi biasanya. Tapi kalau kita saya lagi duduk kayak begini, berarti keluar terus. Ada keluar terus. Ada keluar terus. Dan kalau kita berkedip, di mana normalnya itu berkedip harusnya 15 sampai 20 detik. 15-20 kali per detik per menit. Tapi kalau kita lagi mantengin sesuatu tuh nonton TV atau komputer, itu bisa cuma sampai 5 sampai 7 kali per menit. Itu sebenarnya nggak bagus. Jadi harusnya kita blingnya tuh harus lebih sering karena itu akan kayak wiper, kayak wiper mobil. Kayak mobil gini Dia gitu. kayak ngilangin kotoran atau debris, itu namanya dihilangin sama dia dari mata kita. Jadi saya ada konsepsi salah bahwa saya pikir air mata tuh harus keluar airnya, betul enggak. Itu secara natural udah tutupin Cover, melindungi tanpa kita apa ada keluar cairannya gitu itu ya. kalau berlebihan, kalau emosi biasanya, atau kalau misalnya kita lagi kelilipan sesuatu, debu atau apa, nah kita kan suka kayak nangis, keluar air tuh. Itu karena memang dia secara refleks mengeluarkan air mata lebih banyak. Protek ya? Iya, untuk protek. Tujuannya itu yang paling penting adalah untuk proteksi dan juga untuk anti infeksi. Jadi untuk proteksi terhadap virus-virus juga, terhadap sinar matahari juga, terhadap semua yang di luar lah gitu gunanya si air mata. Jadi kalau orang bilang mata suka kering itu, alasannya kenapa? Jadi biasanya kurangnya air mata karena produksinya ada yang terganggu. Jadi kalau misalnya ada gambar ini, berarti produksi terganggu di kelenjar tiga itu. Tiga tadi kelenjar itu ada masalah. Iya, ada masalah, ada peradangan, atau bisa kadang-kadang ada masalah alergi atau autoimun. Itu bisa menyebabkan si kelenjar tadi tidak berfungsi dengan baik, atau bisa juga penguapannya terlalu cepat biasanya. Jadi cepat hilang gitu cairannya. Karena biasanya ada gangguan-gangguan fungsi tertentu nih, misalnya karena usia gitu ya, hormon, karena dia hormon udah makin tua, kita makin turun hormon kita, jadi kita kehilangan proteksi anti radang, terus dia turun sekresinya nih, si kelenjar-kelenjar ini dia nggak berfungsi dengan baik. Kemudian ada kondisi medis, diabetes, infeksi virus, tiroid, rematik artritis, terus penggunaan alkohol berlebihan, rokok. Apa sih paling ekstrimnya nih ya dok ya, kalau orang itu air matanya kekurangan terus bermasalah dengan tadi kelenjar tersebut, apa sih yang paling ekstrim bisa terjadi pada orang tersebut? Ya, jadi dia bisa radang, lama-lama radang tuh jadi luka. Karena luka terus nanti bisa kehilangan penglihatan. Penurunan daripada fungsi vision. Penglihatannya itu, visionnya drop. Karena coba bayangin aja, misalnya kulit kan kekikis kan? Lama-lama kalau bolong gitu kan, lama-lama bolong terus lama-lama gimana gitu kan, semua fungsinya jadi nggak berfungsi lagi. Tapi kalau kulit kan masih bisa tumbuh lagi kan riselnya, kalau mata udah nggak bisa dong. Nggak. That's why it's more dangerous sebetulnya. Dan dia sangat tipis, kulit itu ada berbagai 5 layers loh, sampai ke lemak, sampai ke dalam-dalamnya. Itu cuman kornea doang, dalamnya langsung lensa gitu kan, jadi udah nggak ada lapisan apa-apa lagi tuh. It's very thin gitu, it's very thin. Dok, mungkin kayak contoh di dokter kan bilang masalah air mata. Saya juga sadar air mata ternyata bukan yang kita pikir keluar cucuran air mata tersebut. Jadi orang tahu apa nggak tahu dia tuh matanya lagi cukup air mata tersebut tuh ada simptom-simptomnya nggak sih? Nah ada gejalanya, biasanya yang sering orang bilang terkenal tuh sepele gitu ya. Contohnya? Sepet, perih, sepet tuh apa sih sepet kayak? Sepet tuh kayak, jadi sebenarnya ada kayak debris, ada benda asing. Jadi kayak ada pasir-pasir gitu tuh. Jadi kayak ada sesuatu nih gitu. Itu satu faktor, satu simptom. Terus perih, sakit lah gitu ya. Terus kayak lelah-lelah terus gitu. Maksudnya kayak eye fatigue? Iya, kayak mau kayaknya kok susah gitu, susah melek. Terus matanya berair, bisa gatal juga. Terus fotofobia, silo. Gitu, gampang silau. Jadi kalau cahaya dikit kok silau nih gitu. Terus kabur, terus peningkatan frekuensi berkedip. Jadi kok kayaknya mau kedip terus nih gitu, kayaknya capek gitu, kayaknya lelah gitu. Terus bisa kedutan atau
nggak nyaman pakai kontak lens. Kontak lens juga bahaya loh, bikin kering juga. Hati-hati Oke, buat saya nggak yang pakai suka. kontak lens sih. Oke, Iya. oke. Ini benar nggak sih dok datanya katanya ya 4 dari 10 orang di Indonesia mengalami mata kering, tapi mereka nggak menyadari hal tersebut. Iya, karena kita cuma lihat oh itu kayak capek aja gitu, nanti Atau istirahat. menyepelekan, kita Iya. pikir cuma gatel-gatel ya udahlah Iya. gitu aja garuk-garuk kayak gitu. Padahal kata garuk nggak boleh Nggak katanya. boleh, nggak, jangan. Kalau jangan. eye drop bantu nggak eye drop? Oh, eye drop iya, Eye drop juga bisa bantu. Iya, eye drop penting banget ya, karena terutama untuk yang gejala mata kering ini. Oke. Jadi dia bisa pakai eye drop. Jadi eye drop itu biasanya untuk mata kering kita pakai yang isinya itu Hypromelos atau HPMC. Dia tuh memang udah diakuin secara dunia untuk air mata buatan. Oke. Air mata buatan itu biasanya kita bisa bawa kemana-mana, terutama banyak tuh teman-teman aku yang maksudnya udah cukup berumur atau yang suka mata lelah, emang yang suka screeningnya banyak. Sekarang kan semua orang suka di screen banyak ya. Itu kita pakai terus gitu ya, air mata buatan. Jadi artinya kalau matanya gatel, matanya kering, menurut saya paling make sense adalah secara efficient ya pakai eye drop saja. Yes. Dan eye drop kan maksudnya quite affordable ya, bukan Iya. barang mahal. Dan ada di mana-mana dan kan. over the counter, bukannya perlu Iya. pharmacy ini. Dan dia kecil banget, jadi bisa dibawa Nah kemana-mana. dok, jadi dokter recommend like how often do you use that? Like you yourself, how often do you use Iya, it? aku pakai karena kan emang aku sering pakai gadget lah ya. Di mana-mana sekarang kan udah pakai handphone. Kalau pergi juga handphone dipakai buat kerja semua, WhatsApp, email, sosial media, semua ya pakai gadget ya. Oke. Dan tadi aku suka kelilipan sebenarnya. Oke. Kalau kayaknya kan kalau di pesawat tuh kan mata kering banget. Iya benar. Di AC selalu mata AC, kering. iya, Jadi iya. tuh dry eyes gampang banget. Jadi Oke. aku selalu bawa di mana-mana karena kemasannya kecil gitu. Jadi aku selalu bawa, aku selalu tetes. Hypromelos ini untuk air mata buatan adalah lini pertama treatment untuk mata kering menurut WHO. Kita buktikan mana tasnya. Coba lihat tasnya. Dibuktikan apakah benar ada ini selain barang. Kita tuh ada apa namanya tuh? Kita itu harus bongkar Nggak, tas, ada bongkar iya, tas, bongkar tas. apa Isinya kontennya apa aja? isi bongkar itu ya namanya. Iya, isi bongkar Saya nggak tas. bawa tas tuh gimana dong? Aku Kita biasanya bongkar tuh teman-teman ini segmen off ini ya bongkar tas Isinya dokter apa Sonia aja, sebagai seorang gitu. dokter. Ini by the way Ini kok mah barangnya everyday tas. iya barangnya dikit sekali rata nggak heboh-heboh saya dokter gitu ya. Nah, Apa? soalnya aku tuh ini apa namanya, aku nggak suka ya sejak umur segini sekarang aku nggak suka bawa yang berat-berat. Maksudnya kalau untuk acara-acara yang Khusus. penting lah, maksudnya kayak apa agak bagusan dikit gitu ya udah deh pakai yang agak berat-berat oke. Cuman kalau yang everyday aku tuh pakai as ringan as possible Oke, gitu. kita pengen tahu bongkar seorang dokter punya tas tuh apa everyday-nya, necessity-nya dia ya. Iya, aku tuh cuman itu tadi kayaknya ada yang dikeluarin beberapa. Jadi aku biasa selalu bawa tisu basah. Terus aku bawa semprotan disinfektan juga di mana-mana sejak. Terus ini dompet aku kayak gini loh, dompet aku murah meriah loh. Iya, uang sama kartu kredit. Jadi nggak pakai dompet yang mahal. mahal. First handphone. Iya, handphone lah. Handphone harus pasti ada gitu ya sama. Dikorin. Bongkar serius nih. Ini terus ini yang buat breath nih. Wah, biar ini. Ya. Terus ini buat bedak. Jadi ada kertas bedak gitu. Nah, ini dong yang paling manjur nih ya buat mata. So you actually use that and you bring it everywhere you go. Iya, aku bawa. Termasuk, sorry tadi dokter bilang bener ya, kalau bisa terbang itu, iya itu kering banget. kan perutnya juga kering kan? Kita biasa kan bawa masker tuh, Iya. tapi kita lupa. Kita biasanya bawa itu tetes juga. mata buat dry eyes. Ya karena Oke. karena selain masker, di muka kita kan ada mata. Ya nggak sih? Maksudnya cuma kulit doang yang Wait, dijagain. tapi saya pengen tanya dok ya, jadi kayak begini ini ya, saya pengen tahu apakah ini adalah preventif atau korektif? Maksud saya gini, misal contoh gini ya, tadi kan dokter bilang kalau matanya kering, matanya sepet, matanya perih atau lelah, Iya. apakah kita baru pakai eye dropnya atau oke, udah biasa deh misal contoh setiap 6 jam sekali drop. What is the best way to use this sebetulnya? Sebenarnya kalau kita merasa kita sudah berada di ruangan yang kering gitu ya, atau sebenarnya bagusnya sih pakai. Oh. Jadi ini beda loh. Jadi beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya itu untuk mata merah. Jadi dia oke. ada untuk mengatasi iritasi. Jadi ini untuk air mata buatan tadi. Jadi ini adalah untuk yang tadi dokter bilang Dry untuk eyes. dry eyes doang Ya, saja. air kering, mata kering, Ya, jadi mata bisa kering. misal contoh tadi dokter bilang ya sepet, lelah, perih. perih,
kering tuh pokoknya pakai ini untuk Iya. bantu itu sana semua. Kayak insto kayak begini ini ya. Saya pengen tanya dulu, saya pernah baca tapi saya nggak tahu benar apa nggak benar, fakta atau hoax ya. Apakah harus diganti setiap sebulan sekali? Kata kalau misal contoh nggak habis pakai ini ya, setelah sebulan udah harus pakai yang baru, buka baru. Benar nggak sih itu dok atau enggak? Iya benar, karena dia kan harus steril, ya kan untuk mata itu harus steril. Makanya aku Oke. tadi bawa yang baru nih, gitu Oke. karena ya udah Loh, cukup. Dok ini boleh buat anak-anak atau buat dewasa atau bagaimana dok? Boleh buat di atas 6 tahun. 6 tahun pokoknya boleh pakai ini boleh ya? Iya, Oke. iya. Jadi bisa dibawa kemana-mana nih. Tapi masa perhatiin ya, sejak saya lebih bertambah usia, memang saya merasa mata saya lebih keren pada zaman dulu. Kayak masih muda tuh kayak bener kayak nggak ada awareness kayaknya jaga mata gitu loh. Sekarang kayak bisa merasakan memang matanya tuh kok lebih kayak Kita kan umur ini lagi Grace, udah umur perimenopause. iya makanya jadi dia efek kayak juga. karena tadi dokter kan hormonnya mulai berkurang. menurun Iya, ya. jadi Rasanya dia. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan ada yang bantuin nih, ada si Insto kan. Jadi no, bisa- I'm just in general I don't like the whole Tapi changes in emang it. gitu kan, kayak kita udah kayak mobil ya, makin lama makin tua dia butuh lebih banyak usaha untuk dibengkelin gitu. Jadi biar lebih ini terawat. Iya. Jadi kayak mobil kan kalau makin tua makin harus sering dibengkelin. Sama aja kita juga, apalagi kalau di atas nanti, kita kan sekarang usianya, ini bongkar boleh kasih tau nggak usia lu? Jangan dong. Nah, oke kita udah mau masuki 50 lah ya, perimenopause. Nah, itu makin lama, itu kan tadi 40% prevalensinya ya 40, untuk usia 30, General, 40 ya general. Tapi nanti kalau di atas 50, 60 itu udah meningkat lagi. Berapa Jadi kira-kira? 60% Oh, untuk wow. mata kering. Wow. Ya jadi kita harus siap Lebih. siaga terus, harus lebih proteksi, Yes, pakai yes. Insto Dry Eyes Iya, gitu. iya. Karena kalau enggak tadi bisa terjadi radang, terus bisa luka kornea, Dan- jadi itu nggak bisa digantiin lagi. Dan yang paling penting itu tadi kan bilang ya, kalau once we damage our eyes itu Udah nggak bisa diganti lagi karena dia ya transplantasi cuma kornea tok Iya, iya, yang bisa. Jadi yang lain-lain tuh nggak ada transplannya gitu. So I just wanna say this ya kepada audience terutama, tadi dokter awal udah bilang loh bahwa kita tuh kadang suka spend a lot of money and attention kepada skincare, kepada all these outward things. Nggak ya kan? apa-apa juga sih. Itu nggak apa-apa, itu nggak apa. Cuma Iya. kadang-kadang kita suka lupanya adalah hal yang ini loh, padahal ini penting banget di above everything else. This is I think the most important Yes, yes, ya. Karena kalau senses nggak kan. ada mata kita udah nggak bisa Agree. ngapa-ngapain. Kalau nggak ada kulitnya lu apa jelek dikit ya mungkin bisa ke klinik lah. Ngerti. Maksudnya this is like so important, but sometimes kita tuh suka lupa gitu loh dok ya kan. Iya. So, what is your last message about this whole eye care? Iya, jadi tadi gejalanya kita singkat tuh sepele. Sepele, Sepet, oh. perih, lelah. Wait, sepele, sepet, perih, lelah. Oke. Nah itu jangan disepelein Oh, that's gitu nice, kan. nice. Jadi karena itu bener-bener penting banget ya. Jangan disepelein karena efek sampingnya dan komplikasinya nanti bisa berujung-ujung ke berkurangnya penglihatan yang drastis gitu. Jadi kita harus selain ya, aku juga nggak munafik lah, kita pengen lah menjaga skincare, cakep, rambut, langsing gitu ya. Aku juga suka banget tentang itu. Tapi mata itu very important gitu. Aku kalau ada apa-apa, pokoknya mata itu yang utama, dia harus dilindungi, harus diproteksi gitu ya. Selain pakai misalnya jalan-jalan keluar kan kita selalu pakai UV, dibilang harus pakai UV, tapi sebenarnya mata tuh harus dilindungin banget. Pakai aku saya selalu pakai topi atau pakai glasses, mau yang sunglasses atau yang clear glasses nggak apa-apa. Yang penting kita bisa melindungi dari UV dan juga dari debu-debu itu. Dan juga air mata buatan ini penting dibawa di mana-mana. Dan juga kalau ada di AC atau suasana kering pesawat yang lama ditetes aja. Terus kalau matanya udah sepet perih lelah tadi, terutama main gadget lama atau ada gangguan-gangguan yang lain, nah itu penting ditetes. Nah kalau misalnya sampai 14 hari belum berkurang gejalanya, itu ke dokter lah. Yang penting pokoknya masalah mata jangan disepelekan. Sepelekan. Thank you so much ya dok ya. Thank you Grace, see you soon.